bukankah Allah itu yang maha kuasa? Ya. Ya. Nah, mengapa Allah tidak segera memenangkan Palestina? Nah, selama 75 tahun terakhir ini, mayoritas lebih dari 90% non-muslim itu memandang kaum muslimin seperti teroris. Nah, genosida di Gaza merupakan pertama kalinya genosida yang langsung live di media sosial. Sampai ke tingkat non-muslim menjadi kaget menyaksikan apa yang mereka lihat di situ. Seorang ibu kehilangan anaknya yang terbunuh, ya kan? Tapi mengucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Allah. Mereka bertanya-tanya, ini jenis agama apa ini? Sampai seorang pimpinan organisasi Islam Eropa itu mengatakan 20.000 orang Eropa memeluk Islam gara-gara Gaza. Kita adalah musuhnya warga Gaza dan juga Palestina. Kalau kita diam aja, itu kata Abu Ubaidah. Apakah teman-teman termasuk yang menjadi musuh atau menjadi saudara? Ternyata itu yang diungkapkan juga pesan-pesan apa yang kita lakukan selama kedatangan Dr. Zakir Naik ke Jakarta. Alhamdulillah sudah bersama guru kita Ustadz Ihsan Tanjung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat ada video yang kemudian beredar bagaimana Ustadz Ihsan ini nanya sama Dr. Zakir Naik, ya. Kemudian saya juga ikut rekam pas keadaan saat itu, menanyakan apa yang dilakukan untuk warga Palestina. Ternyata jawabannya harus hadir. Qadarullah waktu itu beliau lagi ada agenda di tanggal itu. Katanya akhirnya datang juga. Masya Allah. Gimana ceritanya, Ustaz? Sebelum kita lanjut nih. Jadi ceritanya kan waktu di gala dinner itu. Jadi kan dia menjelaskan, dia kasih short lecture gitu ya. Dan ternyata dalam short lecture itu dia terangkan nanti 18, 19, 23 malam di Jakarta akan bahas apa. Ternyata pas yang terakhir, malam terakhir kata dia akan bahas 15 points action plan for the Muslim Ummah for the cause of Palestine. Nah, saya begitu dengar itu, waduh ini menarik nih. Ya kan? Nah, sehingga begitu tanya jawab, itu yang saya langsung tanyakan. Tadi Syekh menjelaskan kalau nanti malam terakhir akan membahas 15 atau 20 action plan, saya bilang gitu, dalam kaitan Palestina. Ini penting sekali, saya bilang gitu. Nah, mungkin kami dapat summary ya kan dalam kesempatan ini gitu, ya kan. Salah, saya nanyanya salah begitu, ya kan. Langsung dia bilang, if you think it's important, you should come gitu ya. Kalau Anda anggap itu penting, Anda hadir dong. Terus saya masih ngedebat lagi, saya bilang schedule wise, mungkin secara jadwal saya belum tentu bisa, saya bilang gitu, ya kan. Terus dia bilang, ya tapi kalau Anda anggap penting, Anda hadir. Nah, gitu kalau kan. Anda nggak hadir, Anda nggak anggap penting kan? Iya, kalau Anda nggak hadir, tandanya Anda nggak menganggap penting, gitu kan. Akhirnya saya bilang, I'll try to come, gitu. Saya usahakan datang. Alhamdulillah, Allah mudahkan bisa hadir, begitu. Nah, makanya setelah selesai itu menghadiri acara itu, udah larut malam tuh, saya mau jalan, tiba-tiba ada panitia relawan nanya, Ustadz udah ketemu sama Dokter Zakir belum? Belum, saya bilang. Ya ketemu dulu. Saya bilang, wah beliau pasti sibuk lah, saya bilang gitu. Oh jangan, saya anterin katanya gitu. Dianterin lah. Nah begitu ketemu, saya bilang, Alhamdulillah, Brother Zakir, ya kan, I came, I fulfilled my promise, saya bilang gitu, ya kan. Terus dia bilang, nah kan Anda lihat kan, 2.5 hours I explained the whole lecture, dia bilang. How can I explain that in the gala dinner, dia bilang gitu, ya kan? Ketawa kita berdua. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga hadir jadi. Wah, ini sebuah momen yang langka teman-teman semuanya, dan ini insight buat kita semua. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan bahwa perhelatan kedatangan Dr. Zakir Naik ke Jakarta ini beliau sangat luar biasa ya, karena bukan cuma hadir untuk memberikan ilmu, tapi ternyata beliau sendiri juga budget perjalanannya dia bayar sendiri. Ini Masya Allah, bagaimana hikmahnya seorang dengan ulama. Dengan semua timnya teman-teman semuanya. Yang jumlahnya sedikit itu kan. Benar. Nah untuk kos semua perhelatan di Jakarta ini, qadarullah banyak yang belum tertutup. Jadi kita masih berikan kesempatan ini terbuka berarti buat teman-teman semuanya untuk juga bisa berperan di pahala jariah ini, karena ilmunya masih terus kita sebarkan, bantu sebarkan di sini, dan ini menjadi salah satu pahala jariah untuk teman-teman yang mau ikut serta dalam ikut dapat sasaran pahala dari apa yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Dengan cara apa? Ada klik link di bio kita, bisa ikutin di sana untuk ikut kembali menutup ya budget ini ya, budget produksi dari para teman-teman panitia. Qadarullah, tanpa ada tiket masuk, tanpa ada sponsor, dijalankan. Ini kan kurang hikmat apa gitu. Sekarang menyisakan beberapa hal yang belum terbayar, ini kan juga mereka harus
berusaha untuk bagaimana ini tetap perjuangan walaupun acara sudah selesai. Ya, walaupun saya sebagai baik sebagai muslim apalagi sebagai dai, saya ada perasaan agak sedih juga. Sedih ya. Sedihnya begini, sedihnya tuh di tengah-tengah lagi acara berlangsung, istri saya tuh juga hadir kan menyimak kita karena udah larut malam. Jadi saya sebelum acara berakhir ke musola yang disediakan untuk sholat, yang berarti ke arah belakang. Ternyata banyak kursi kosong, ya kan? Waduh, itu kita sedih betul. Menyadari itu, saya merasa ini bagaimana ini umat Islam Indonesia kok ulama kelas dunia datang gitu, tapi sambutannya kok lemah sekali. Apalagi dia membahas soal Palestina, yang kita tahu orang Indonesia kan soal Palestina istilahnya gampang kesentuh kan. Gitu. Nah ini juga perlu evaluasi semua pihak, ya kan. Apa yang terjadi ini? Kok seorang ulama yang sebenarnya masya Allah ya ilmunya tuh harus kita akui lah, beliau ini bukan istilahnya ulama kaleng-kaleng ya. Jelas gitu peranan beliau, sudah puluhan ribu orang dengan izin Allah mengucapkan 2 kalimat syahadat lewat dakwah beliau kan. Gitu. Masa iya kemudian kita menyambutnya tidak sebagaimana mestinya, tidak proporsional begitu. Ya mungkin ya ada kendala di secara exposure dari acara ini mungkin karena budget yang terbatas kali panitia gitu ya. Kita khususnya bahwa mungkin nggak terpapar di beberapa teman-teman kita yang termasuk saya kalau tanpa hadir di acara gala dinner itu malam Kamis itu, barangkali saya juga nggak tahu menahu beliau akan bahas Palestina karena kan selama ini kita tahu beliau itu canggih dalam melakukan pendekatan kepada orang-orang non Muslim untuk tertarik dengan Islam. Itu kan yang kita tahu, dia memang spesialisasinya itu. Nah tapi ternyata beliau sudah menyisakan malam terakhir itu bahasan khusus tentang Palestina. Beliau juga menyadari bahwa betapapun beliau punya spesialisasi tertentu, tapi kan Palestina sebuah permasalahan yang tidak boleh kita anggap urutan kesekian. Dia tetap qadiyah markaziyah kalau istilah dakwahnya itu. Jadi central problem gitu bagi umat ini, yaitu pembebasan Masjidil Aqsa. Apa aja nih poinnya? Penasaran jadinya. Ya, jadi waktu saya mengikuti lecture beliau, saya melihat beliau ini tidak langsung menjelaskan 21 points action plan for the Muslim Ummah for the cause of Palestine. Tapi beliau memukaddimahi dulu. Dan mukaddimahnya ini yang menurut saya very interesting gitu, very inspiring gitu. Ya kalau nggak bisa dikatakan menampar kita semua begitu ya. Jadi dia mulai dulu dengan pertanyaan seseorang. Orang pernah bertanya kepada dia, Brother Zakir Naik, isn't Allah the most powerful? Bukankah Allah itu yang maha kuasa? Ya. Nah, mengapa Allah tidak segera memenangkan Palestina? Bukankah Palestina mayoritas kaum beriman? Mengapa Allah tidak menolong mereka? Gitu ya kan. Nah, kemudian Zakir Naik mengatakan, ya, sebelum saya menjawab, saya kutip dulu sebuah ayat. Nah, ayat itu surat Ali Imran ayat 54 yang bunyinya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, orang-orang kafir itu membuat makar tipu daya dan Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Ya. Nah, jadi ini jawaban yang langsung ke dalil, ya kan? Nah, sekarang penjelasannya bagaimana? Jadi kaum yang memiliki iman itu selalu berusaha memahami apa sih rencana Allah di balik semua peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang pahit. Ya. Itu harus orang beriman itu bertanya apa rencana Allah di balik peristiwa ini. Gitu. Nah, selama 75 tahun terakhir ini, mayoritas lebih dari 90% non-Muslim itu memandang kaum muslimin seperti teroris. Gitu ya, 75 tahun terakhir ini. Mereka berpikir bahwa Israel merupakan pihak on the right track, ya, sementara Palestina itu yang salah karena Palestina Muslim mayoritas, berarti teroris mereka. Nah, genosida di Gaza yang sudah berlangsung 1 tahun 10 bulan terakhir ini sejak 7 Oktober 2023 merupakan pertama kalinya genosida yang langsung live di media sosial media. Begitu. Genosida sudah banyak yang terjadi dulu-dulu, ya kan? Nah, tetapi semua genosida yang dulu terjadi itu 10 tahun berikutnya baru tersingkap apa yang sebenarnya terjadi, atau beberapa tahun berikutnya, beberapa bulan berikutnya baru tersingkap. Tapi genosida kali ini benar-benar live show begitu. Orang bisa melihat lewat online ya. Nah, jadi dengan hal ini ya, jadi di awal-awal ketika peristiwa ini pecah, ya, the social media controlled by the Western world
they were actually spreading the truth of what's happening, that innocent women are being targeted, innocent children are being targeted and killed, specifically schools and are being bombarded, ya kan, hospitals, ya kan, aid workers, ya. Selectively videos came out when they realized Facebook realized it, Instagram, then they changed the algorithms. Jadi ketika awal-awalnya itu apa adanya mereka siarkan. Tapi setelah berlangsung beberapa lama, mereka mulai mikir nih, wah ini bisa gawat nih. Maka dirubah algoritmanya, ya kan? Oke, we don't want to promote that now. Jangan kita promosikan ini, gitu. Tapi ada satu social platform yang namanya TikTok itu nggak dikuasai sama Barat, ya kan? Oh, pantes lah itu mau ditutup. Ini Cina punya nih, ya kan? Nah, mereka continue showing the truth. Mereka terus menyajikan yang sesungguhnya, ya kan? So through TikTok, melalui TikTok ini akhirnya dunia menyadari apa yang sebenarnya terjadi di Palestina, ya Gaza, ya kan? Sampai ke tingkat non-Muslim menjadi kaget menyaksikan apa yang mereka lihat di situ. Seorang ibu kehilangan anaknya yang terbunuh, ya kan? Tapi mengucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Allah, ya kan? Oh Allah, my son has been killed, 10 years old, 15 years old, 20 years old, ya kan? Seandainya engkau memberikan aku lebih banyak anak lagi, aku akan rela mengorbankannya untuk engkau, untuk demi tujuan ini. Masya Allah, ya. Nah, the non-Muslims are wondering, mereka bertanya-tanya, ini jenis agama apa ini, ya kan? Karena nggak mengikuti logika mereka, nggak mengikuti logika mereka. Mereka orang-orang Kristen, tapi mereka tidak percaya pada Bible, ya. Dan mereka juga tidak percaya kalau Jesus is God, ya. Sekalipun mereka ngaku Christian, ya kan? But they are thinking, tapi mereka mulai mikir nih setelah melihat ini semua. Ini keyakinan model apa ini? Ya kan? Kok mereka, ya kan? The Gazans won't go away. Mereka nggak mau pergi dari situ, ya kan? Dan mereka bisa lihat ini langsung, gitu. Ya, sehingga mereka dengar langsung orang-orang ini mengatakan, no, this is our land. Ya kan? Kami nggak mau meninggalkan tempat ini, gitu. Terus mereka tetap saja mengucapkan alhamdulillah, ya kan, terima kasih pada Allah, ya kan, sampai ke tingkat akhirnya jumlah persentase non muslim yang mendukung Palestina menjadi banyak, begitu, ya. And in a few months from October 2023, ya kan, sejak saat itu, ya, hanya beberapa bulan, Anda mulai menemukan protes dalam jumlah besar kaum non muslim dengan negara Barat, begitu, yang membela Palestina, ya. Nah, terus bahkan, ya, dalam rentang waktu 9 bulan, ya, jumlah orang yang terbunuh juga makin banyak, kan? Makin banyak jumlah orang terbunuh. Dan seiring dengan itu jumlah non-Muslim yang menerima Islam pun itu menjadi banyak. Bukan hitungan ratusan, bukan hitungan ribuan, tapi hitungan puluhan ribu, ya. Dan Zakir Naik menekankan, I'm not talking about the normal non-Muslim that are being converted every day throughout the world. You don't count them. Jangan kita hitung tuh mereka. Di luar itu, di luar yang fenomena memang di Barat juga sudah mulai orang tertarik masuk Islam, gitu, selama ini, ya kan. Only those people who have accepted Islam after seeing the atrocities in Gaza. Ini hanya orang-orang yang kesentuh masuk Islam karena menyaksikan pembantaian di Gaza, ya kan, sampai seorang pimpinan organisasi Islam Eropa itu mengatakan 20,000 Europeans accepted Islam only because of Gaza. 20,000 orang Eropa memeluk Islam gara-gara Gaza, gitu. Nah, we have that there are hundreds and thousands and tens of thousands of non-Muslims, especially the Europeans, only after knowing the atrocities done by Israel on the people of Gaza, they could not believe it. Not only non-Muslims, even the Jews. Mereka protes terhadap Israel yang menurut mereka tidak menunjukkan keaslian agama Yahudi. Begitu, ya. Nah, Anda tahu di Amerika, kalau Anda berbicara menentang Presiden Amerika sendiri, no problem. Ya kan? If you speak against the Jews, against Israel, you can be arrested. Malah kalau nyela presiden nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan? Nah, so then they started saying, we used to think that Palestine is the only country which is occupied. Selama ini kita berpikir, ya kan, Palestina itu satu-satunya negara yang terjajah di muka bumi hari ini, ya kan. Now we realize that Palestine is the only country which is free. Malah sebaliknya, kita jadi sadar, inilah satu-satunya negara di muka bumi sekarang yang bebas merdeka. Yang lainnya takut berarti, guys. And we are all occupied, dan kita semua ini yang terjajah, gitu.
Nah, sehingga rakyat Gaza menurut mereka telah menunjukkan kepada seluruh dunia ya bahwasanya seluruh dunia indirectly is controlled by the Zionists. Begitu. Berarti termasuk negara-negara Arab ini. Termasuk the whole world dengan seluruh dunia. Ya, dari protes-protes itu ya kan mereka akhirnya menyadari ya kan bahwa massa yang ada ini menentang pemerintahan yang katanya pemerintahan itu adalah dari rakyat, tapi sebenarnya dikontrol oleh Zionis, begitu ya. Nah, akhirnya kita sekarang mulai sadar. Kita teriak-teriak Free Palestine, hakikatnya Palestina sudah merdeka, ya kan? Kita yang belum merdeka, ya kan? Justru dia satu-satunya negara yang merdeka. Yang nggak ngikutin si elit ini, Zionis. Iya. At least there they are openly protesting, speaking against Israel. Setidak-tidaknya di Palestina itu orang terbuka ngomong menentang Israel, ya kan? Mereka dibombardir dengan senjata-senjata paling canggih, paling modern, ya kan? Sedangkan mereka berperang dengan batu. Iya. Begitu, ya. So Allah Ta'ala, if Allah would have made the Palestinian win in a couple of days, a couple of hours, yet the world would have thought what these Muslims are terrorists. Jadi kalau seandainya Allah memenangkan dalam waktu sekejap gitu ya Palestina, ya dunia akan tetap menganggap Muslim itu teroris. Tapi dengan kejadian ini kan telah terjadi pembalikan opini kan, pembalikan narasi kan. So because of this incident, gara-gara kejadian ini, Allah Ta'ala sedang mengizinkan mereka menjalankan rencana mereka. Silakan jalankan rencana kalian, gitu, ya kan? So Allah is letting them do what they think is best. Ya. Silakan, ya kan? Apa yang Anda anggap paling keren itu silakan. Tapi pembuat rencana terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyadari bahwa hari ini mayoritas non-Muslim di dunia menentang Israel. Sekarang presentasinya sudah berbalik ya. Hari ini ya, jangan kita masukkan kaum muslimin ya kan. Ini orang barat non-muslim ya kan. Lebih dari 80% mereka non-muslim kalau diwawancarai ya, mereka akan mengatakan mereka menentang Israel dan mereka berpihak pada warga Gaza. Dan ini sudah kita lihat kan di sosial media kan bagaimana orang-orang Israel misalnya tamasya ke Eropa gitu di rumah makan gitu, begitu tahu nih orang Israel diusir langsung dari rumah makan. Terjadi di Vietnam, Irlandia, di Thailand, ya, di Spanyol, di Brazil, semua pada begitu. Begitu tahu ini ternyata customernya ini Yahudi, ya kan, apalagi anggota IDF, sampai-sampai aid workers non-Muslim, jadi relawan-relawan non-Muslim itu berdatangan ke Gaza untuk melihat yang sebenarnya yang terjadi, dan mereka rela untuk menghadapi ancaman bahaya dari Israel, sehingga banyak di antara mereka yang terbunuh. Relawan non-Muslim itu, wartawan, pekerja rumah sakit, relawan, mereka non-Muslim dan mereka tahu bahwa mereka bisa terancam, tapi mereka nggak peduli. Akhirnya mereka pada bermatian juga gitu, ya kan, dibunuh aja gitu sama IDF. Udah nggak ada nilainya. Nah, so this would not have happened. This could not be possible if Allah would have made the Palestinian win in a couple of hours, a couple of days, ya kan? Jadi nggak akan terjadi nih pembalikan opini ini kalau dia cepat. Langsung Allah selesaikan gitu. So the evil plan of Israel and Netanyahu has been exposed to the world. Akhirnya tersingkap kan, gitu. Nah, saya meyakini apa yang terjadi di Gaza 1 tahun 9 bulan 2 pekan belakangan ini merupakan ujian, ya. Dan ujian ini bukan hanya untuk Palestina, ya kan? Kita punya pemahaman yang keliru kata dia, ya kan? Ini adalah ujian buat mereka, ya kan? Tapi mereka cuma 2,2 juta rakyatnya, ya kan? Ini adalah ujian untuk seluruh dunia. Nah, adapun bagi rakyat Palestina, khususnya warga Gaza, kebanyakan mereka lulus dalam ujian ini dengan nilai yang tinggi. Begitu. Karena syahid. Iya, karena mereka istilahnya apapun yang dialami nggak ada cerita kapok, nggak ada cerita ngalah, nggak ada cerita mengibarin bendera putih, menyerah gitu ya. Ini juga ujian untuk kita semua. Apa yang kita lakukan? Ya. Dan kalau kita lihat warga Gaza, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan fardu kifayah, yaitu menjaga masjid ketiga yang paling suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Ya. Nah, jadi ya, apa yang terjadi di Gaza 1 tahun 9 bulan 2 pekan ini adalah ujian untuk seluruh dunia. Ya. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita.
Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita, kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Dan yang paling menyedihkan adalah justru orang-orang Gaza itu mereka lulus dengan nilai yang tinggi, mumtaz ya. Jadi apa yang terjadi di Gaza? Banyak orang yang mengasihani rakyat Gaza, padahal justru ya kita harus mengasihani seluruh muslim di luar Gaza. Gitu, ya kan? Apakah Allah akan mengampuni? Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Begitu ya. Jadi we have to pity us, ya kan? Kita harus mengasihani diri kita sendiri. We can't even open our mouth. Kita nggak bisa buka mulut, ya kan? Shame on us, malu bener gitu. Kita ini memalukan sekali gitu. 2 billion Muslim, ya kan? 2 miliar Muslim, ya kan? Dan itu berarti 25% dari seluruh populasi dunia kan. Jadi setiap 4 orang tuh 1 Muslim sekarang ini, gitu. Kita ini sekarang sudah 8,1 miliar penduduk planet bumi ini, ya kan? 2 miliar itu kita. Nah, sedangkan 2,25 Muslim, ya kan? Itu mereka diserang yang berarti 0,01%. Dan mereka lulus menghadapi serangan itu. Sementara yang 99,9%, what are we doing? What are we doing? Ya? Nah, jadi makanya saya bilang ini muqaddimahnya cukup panjang. Tapi justru muqaddimah ini yang saya pandang shows ya kan the quality of Zakir Naik gitu. Ini menunjukkan memang kualitas beliau tuh dalam ya, beliau tuh melihat permasalahan gitu. Kita diajak untuk melihat dari pivot ya, angle yang berbeda. Betul. Jadi justru bukannya ke orang lain malah ke kita sendiri jadi betul ya kan. Jadi so who is miskin? Miskin itu artinya yang patut dikasihani ya kan. We not the people of Gaza. Kita ya kan. Kita doakan Allah bless them, ya kan? Allah merahmati mereka, Allah memberikan mereka istiqomah, Allah memberikan mereka kesabaran, Allah memberikan mereka kemenangan, ya kan? Kita doakan tiap hari. Padahal, ya, yang mestinya kita kasihan itu yang 99,9% Muslim, ya, umat di luar Gaza itu hari ini. Gitu. So this talk today, jadi pembicaraan kita malam hari ini kata dia, itu basically bukan tentang rakyat Gaza, tapi itu kita bicarakan orang-orang di luar Gaza, ya ngerti nggak? Dia tekankan tuh, do you understand? It's for us. What are we doing? We say we have faith in Allah, we don't have faith, katanya. Kita mengaku beriman pada Allah, tapi sesungguhnya apa iya kita beriman? Kalau seandainya kita punya faith, we won't be sitting here, katanya. Kita nggak akan duduk-duduk aja di sini, gitu. So these people of Gaza, they are giving us a wake up call, gitu. Walaupun dengan nyawa. Ya, walaupun dengan nyawa. Jadi wake up call-nya tuh dahsyat. Seharga nyawa ya. Dan nyawanya bukan 1, 2, bukan ratusan, bukan ribuan, puluhan ribu sudah. Itu pun yang tercatat. Begitu. Statistically, formally gitu kan, itu yang tercatat. Jadi Allah is planning and testing. Jadi Allah merencanakan dan Allah menguji. Ya. Dan ini mengingatkan kita akan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Nabi pernah bilang kan, kelak nanti umat ini akan dikeroyok sama umat lainnya kayak memperebutkan makanan di mangkok gitu. Terus sahabat sampai nanya, apa karena kita jumlahnya sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, oh tidak, kalian banyak, katsirun walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail, tapi kalian laksana buih di atas genangan air. Ya. Lalu Nabi bilang ya, Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian dan Allah akan tanamkan pada kalian al-wahan. Terus sahabat bertanya, apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Ya. Never in the history of mankind the Muslims had been more than 2 million. First time more than 25% of the world population. Ini pertama kali jumlah umat Islam 2 miliar. Belum pernah. Ya berarti apa? Jumlah kita banyak, tapi kita dikeroyok. Gitu loh. Kita dikeroyok. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terjangkiti penyakit wahan. Ya. Nah, terus dia tanya, are they loving the world in Gaza? Apakah orang-orang di Gaza itu mencintai dunia? Ya kan?
Itu yang hadir tuh, itu ragu-ragu jawabnya tuh, ya kan? Akhirnya dia tanya, itu siapa yang bilang yes, ya kan? Terus ada yang ngangkat tangan gitu kan? Siapa yang bilang no, ya kan? Nah, ada yang ngangkat tangan dan agak banyak, ya. That's better katanya, itu benar, ya kan? Mereka tidak takut dengan apa namanya kematian dan mereka tidak mencintai dunia, gitu, ya kan? No one's going to come to attack you, ya kan? Jawab dong yang sesungguhnya, kan nggak ada yang bakal nyerang kalian bukan di Gaza sampai begitu, ya kan? Dia bilang begitu, ya kan? Apakah mereka takut dengan mati, ya kan? Atau siapa yang takut dengan mati, ya kan? Kita yang takut dengan mati, ya kan? We love dunia dan kita mencintai dunia. So the prophet is talking about us, ya kan? Jadi Nabi dalam hadis tentang buih tadi itu sedang bicara tentang zaman kita sekarang ini, ya. So who is actually occupied? We are, gitu, ya. Today I'll be speaking on the 20-point action plan for the Muslim Ummah for the cause of Palestine. Ini 21 action plan ini, ya kan, mainly for us, untuk kita, ya kan. What I'm going to talk is paving our way to Jannah. Yang saya ingin bicarakan adalah membentangkan jalan menuju ke surga, ya kan. Allah tidak memerlukan Anda dan saya yang kita ini kelasnya kelas apa sih? Kelas sampah kita nih, gitu ya. Dia pakai istilah rubbish, ya kan? Kita ini kelas rubbish gitu, ya kan? Dan jangan salah pahami saya, dia bilang gitu. Artinya kita harus mengakui kita ini nggak berdaya, kita nggak berdaya, gitu, menolong saudara-saudara kita di Gaza, ya kan? The stock of mind is not trying to liberate Palestine, it's to liberate us. Gitu. Jadi pembicaraan ini bukan dalam rangka membebaskan Palestina, tapi untuk membebaskan kita semua, ya. Jadi Allah punya rencana. Ya, apakah Allah memerlukan kita untuk memenangkan perang ini? Ya kan? Apakah Allah memerlukan kita untuk menyerang Israel? Ya kan? Apakah Allah memerlukan kita, saya dan Anda yang kita ini masih rubbish gitu ya, sehingga kita bisa memenangkan peperangan melawan Netanyahu? Ya kan? Siapa kamu? Siapa Donald Trump? Ya kan? Semua itu bisa selesai dengan satu rumus dari Allah, kun fayakun. Gitu. Ya kan? Jadi kita nggak boleh kegeeran nih guys ya. Iya, nggak boleh GR kita. Gila, angle-nya benar-benar ternyata terbalik selama ini yang saya rasa. Ya, kita jadi beruntung nggak, jangan kita unfortunate malah. Ya, jadi kita kan kayak GR gitu bisa terlibat dalam membebaskan. Padahal ternyata let alone membebaskan mereka yang sebenarnya sudah bebas, gitu kan? Kita yang sebenarnya harus bertanya, are we free? Are we actually free gitu? Ya kan, free from the domination of the apa namanya zalimin, ya kan? Dalam hal ini Zionis. Kita masih takut ya? Ya. Nah, jadi dia bilang, ya, Allah does not require you and me. Allah nggak memerlukan Anda dan saya. Allah is testing us. Allah sedang menguji kita semua. Do you listen to Allah or do you listen to Uncle Sam? Apakah Anda mendengar Allah, ya kan? Apakah Anda menyimak Uncle Sam? Ya, most of the Muslim countries, unfortunately, they are controlled by non-Muslim countries. Gitu. Sayang sekali realitanya sebagian besar negeri-negeri Muslim itu justru dikontrol oleh negeri-negeri non-Muslim. Ya, most of the Muslim countries, Allah is telling in the Quran, obey Allah, ya kan? Ya, kebanyakan negara-negara Muslim, Allah katakan dalam Al-Quran itu mentaati Allah. Sedangkan we are obeying our non-Muslim godfathers. Sementara kita justru mematuhi ya para godfather kafir-kafir itu, non-Muslim itu, ya. Jadi 21 point action plan for the Muslim Ummah for the Palestine cause. The talk is for the Ummah, not for Palestine. Don't get misunderstood, ya kan? Jangan salah paham, ya. So many people are thinking this talk is to liberate Palestine. No, ya kan? Ini 21 point action plan for the Ummah ini, ya kan? Ini karena kita sedang diuji dengan peristiwa Palestina ini, ya. So this talk of mine is not to free Palestine. According to me, Palestine is already free. They're in a better position than us. Menurut saya, kata dia, Palestina itu hakikatnya sudah merdeka. Mereka posisinya lebih baik daripada kita semua. Anda paham? Ya kan? Ini 21 point action plan ini untuk umat. Allah sedang menguji kita lewat Palestina. Ya, what are we doing? So this program is mainly to save us. If Allah wants to save Palestine, free in 1 second, 1 minute, 1 hour, easy. But where is the test? Tapi mana ujiannya kalau kayak gitu? Ya kan? Nah, Allah says in surat Al-Mulk, Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat kedua, bahwasanya Allah menciptakan ya kematian dan kehidupan itu
ya kan, untuk menguji kalian ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. The death and life is to test, ya kan, kematian dan kehidupan hakikatnya adalah untuk ujian, ya. Tetapi wahan yang Nabi sudah katakan itu, ya kan, mengenai cinta dunia dan takut mati, itu pada diri kita itu sangat dominan, ya. Kita sangat mencintai dunia dan kita sangat takut dengan kematian. Wallahi, if you stop loving this world, for you to enter paradise is very easy. Begitu Anda berhenti mencintai dunia, untuk Anda masuk surga itu mudah sekali, dia bilang. Ya, therefore, the Prophet said, it's easier for the poor man to enter Jannah than the rich man. Karena jujur sih itu memang benar juga ya guys ya. Jadi walaupun kita udah nggak mencintai dunia, dan itu sifatnya kumulatif lagi. Walaupun misalnya kita nggak mencintai dunia, gitu ya, udah mulai akhirnya fokus dan juga nggak bisa sendirian gitu. Tapi secara pribadi kita aman. Ya. Nah, makanya saya jadi teringat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pernah lagi mau makan, ya. Dan makanan, ya makan beliau orang kaya kan, makanan juga masya Allah gitu kan. Tiba-tiba dia malah meneteskan air mata. Terus ditanya, kenapa engkau begini gitu kan? Terus kata dia, saya teringat Nabi itu bilang bahwa aku ini akan tertunda 500 tahun untuk masuk jannah karena panjangnya pemeriksaan hartaku. Gitu. Ya kan, hisab hartanya itu panjang. Hartanya, ya. Gitu. Ya, aduh, tapi memang pola pemikiran bahwa kita harus mencintai dunia itu pun juga adalah agenda Zionis juga sebenarnya. Oh jelas. Selama dari tahun 1900 ditemukan televisi itu kan tahun 1920-an itu. Itu juga oleh orang Yahudi. Dan ya secara nggak langsung kita udah terdoktrin atau terframe kepala setiap orang yang menyaksikan tayangan media massa, entah TV atau sosial media, bahwa hidup yang enak tuh yang begini, yang bagus. Yang ideal tuh begini, hidup jangan begini. Itu pola itu udah tertanam dari orang yang menyaksikan itu sampai keturunan sampai sekarang. Untuk ideal hidup tuh jadi kaya, mindsetnya. Maksudnya bukan berarti kaya nggak boleh, maksudnya kaya, hidup hura-hura, santai, ngapain mikirin? Ya, dan itu dipaketkan dengan kemuliaan. Gitu. Jadi kemuliaan itu adalah ketika kaya. Kemuliaan itu ketika hidup santai. Kemuliaan itu ketika sering menikmati hiburan, entertainment, ya kan. Bisa nggak kayak orang kebanyakan sibuk nyari duit gitu, ya kan, pontang-panting gitu. Tapi yang keren tuh adalah yang santai gitu. Jangan start here, mereka di dunia inilah. Surganya tuh di sini gitu kan. Tapi memang penanaman bahwa harus mencintai dunia, meraih dunia segala macam, bahwa harus menang di kehidupan dunia ini dari sisi luxury dan juga materialistik udah ditanam. Itu jadi kampanye media massa dari sejak ditemukannya media massa. Jadi sebenarnya itu sekarang ini adalah hasil dari yang mereka tanamin dari ini sekarang metik buahnya nih 100 tahun yang lalu dia. Berarti memang mereka punya action plan jangka panjang itu. Jelas. Memang panjang mereka ini pikirannya untuk kejahatan. Benar. Berarti sekarang lagi mencoba untuk dikalibrasi ulang kali mungkin dengan pernyataan ini ya. Makanya kan kalau kita dengar kan banyak sekarang bahasan-bahasan tentang akan mengarah kepada one global government itu kan. Ya kan, dengan segala control oriented gitu. Kita semua nanti akan dipaksakan dengan one control itu, ya kan. Nah, itu kan kalau itu bisa terjadi ketika orang tuh memang sudah akhirnya sampai ke tingkat merasa, wah kalau saya nggak ikutan dalam sistem ini, waduh saya tersingkir. Itu namanya FOMO. Sekarang udah mulai deh. Kan mau ada Great Reset. Nah, kalau udah Great Reset, benar kata Ustaz tadi. Data kita udah diambil semua nih kan. Kalau kita nggak nurut, tinggal dimiskinkan. Ini gampang. Tutup aja rekeningnya. Kan udah tahu berapa rekening kita semua. Termasuk kan rencana payment ID itu kan. Itu salah satunya. Itu bagian dari menuju Great Reset. Nah, yang menariknya itu bahwa pola-pola ini memang sudah disusun bertahap, dan ini akan menuju ujungnya nih. Cuma masalahnya kita nih nanti tinggal pilihannya kayak seolah-olah nggak ada pilihan lain selain ikut. Mereka membuat seperti itu. Nah itulah yang kemudian kalau kita kaitkan dengan fitnah yang terdahsyat kata Nabi kan Dajjal. Gitu. Nah, Dajjalnya belum muncul. Tetapi sistemnya sudah dibangun yang disebut sistem Dajjal itu. Sehingga nanti sistem Dajjal itu
sekalipun Dajjalnya belum muncul, itu akan diperlakukan seolah-olah representasi Dajjal. Siapa yang mau ikut sistem itu dikasih surga, kemudahan-kemudahan, tapi yang nggak mau dikasih neraka. Berarti seperti yang kalau tangan kanan surga, tangan kiri nerakanya, dia itu dong pilihannya. Iya, yang air dan api itu. Kalau mau ikut, kalau mau ikut enak hidup lu. Kalau nggak ikut, susah. Ya kan? Kan Dajjal kan nanti begitu. Dajjal menyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Nah, siapa yang mau taat pada Dajjal sebagai Rabb, sama Dajjal dikasih surga, kemudahan-kemudahan. Dikasih hujan, diberikan tumbuh-tumbuhan untuk hewan ternaknya supaya gemuk-gemuk dan susunya banyak produksinya. Tapi bagi mereka yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb, ya kan, dia akan dibuat kering tempat tinggalnya, nggak ada hujan, kemudian tumbuhan nggak tumbuh. Pokoknya mereka hidup sulit lah. Itu harfiah begitu atau hanya kiasan? Kalau hadis-hadis yang berkenaan dengan Dajjal, ya kan, itu kita pakai metode memahami hadis itu berdasarkan makna harfiah selagi tidak ada alasan untuk mencari makna maknawi. Gitu. Nah, jadi itu akan harfiah. Gitu. Yang sejauh yang kita pahami ya, itu akan harfiah. Kan Nabi sampai bilang, ketika nanti Dajjal menawarkan sungai air dan sungai api, maka orang beriman pilihlah sungai apinya. Pejamkan mata kalian, ciduk itu bagian dari sungai apinya itu sambil membaca awal suratul Kahfi. Niscaya engkau akan merasakan air yang jernih. Begitu. Masya Allah. Ya kan? Berarti kayak kalau secara makna sekarang udah seperti itu ya. Secara tinggal harfiahnya yang belum ya. Bahwa kalau kita ngikutin cara itu, maka hidup lebih gampang. Kalau nggak ngikutin, ya udah berarti kita left behind. Gitu ya. Ya, left behind dan bahkan isolated dan akhirnya mati kering. Pilihannya nggak mudah teman-teman. Nah, oke. Kita lanjutkan Zat. Jadi makin ini nih penasaran. Makanya Nabi sampai mengatakan, iyakhruju ana fikum ana hajijukum dunahu. Jika Dajjal muncul, aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang menjadi pembela kalian menghadapi Dajjal. Tapi kalau dia muncul, aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, you're on your own, masing-masing, ya kan? Dan Allah khalifati, ya kan, Allah menjadi khalifahku, penggantiku bagi kalian masing-masing. Artinya apa? Artinya kalau kita ditakdirkan hidup di zaman akhirnya Dajjal muncul, ya, maka kita harus kokoh, punya strong connection with Allah. Gitu. Selagi kokoh strong connection kita dengan Allah, kita akan aman dari fitnah Dajjal. Gitu. Makanya sebelum Dajjalnya muncul, ya dari sekarang kita bangun itu strong connection itu. Jangan dibangun ketika sudah mepet, Dajjalnya muncul, ya ibaratnya ketinggalan gitu. Bisa sih, tapi capek banget karena belum terlatih kan. Berarti ibaratnya sebenarnya sekarang pola-pola itu kan udah ada mirip-mirip nih. Yang strong connection pasti akan menghamba banget dengan media nih. Strong connection to the system. To the system, gitu kan, menghamba banget gitu kan. Iya. Dan menganggap bahwa nggak ada pilihan lain, harus ngikutin. Ini kan hypnotizing ini. Betul. Kita akan lupa segala macam, jadi ngikutin arah hidup yang dibentuk oleh sosial media atau juga handphone kita gitu. Kalau yang mungkin punya strong connection sama Allah, ada momen dia udahlah dunia, saya lagi mau konsen sama Allah misalnya, ini ditinggalin. Kadang-kadang ini kan yang membunuh waktu kita ini kebanyakan. Iya. Ya contoh paling nyata lah. Ketika orang sedang menikmati scrolling, tiba-tiba azan berkumandang. Kalau dia strong connection dengan Allah, selesai, tutup. Gitu, dia sambut panggilan itu. Tapi kalau enggak, ya kan terus aja dia asik. Tapi ini daya hipnotisnya kuat, Ustaz. Memang apa? Memang dibuat untuk itu. Benar gitu. Saking ininya ya, menghisap segalanya. Jadi sekarang untuk yang melalaikan, kalau menurut saya semua orang berlomba-lomba untuk ngambil waktu kita. Termasuk handphone, entah game, entah apa gitu. Kan yang diambil waktu kita tuh. Betul. Orang bikin konten, ngelihat konten itu, berapa menit itu keambil waktu untuk itu, yang jadi lupa sama Allah. Dan itu kan yang iblis katakan di depan Allah. Aku akan rebut mereka, ya kan? Akan aku rebut anak-anak mereka, ya kan? Diri-diri mereka, supaya mereka mengikuti kemauanku, gitu. Karena aku akan mengajak mereka ke tempat aku akan menuju, yaitu neraka. Gitu. Nauzubillah guys. Oke, saat dilanjut. Oke. Nah, jadi akhirnya dengan background seperti itu, ya kan, kita harus paham bahwa 21 points action plan ini, it's not for Palestine, it's for us, untuk kita gitu loh.
supaya kita ini bisa membentangkan jalan menuju ke surga sebagaimana orang Palestina sekarang walaupun dalam bentuk yang mengerikan, tapi mereka sebenarnya sudah terbentang jalan mereka ke surga. Gitu. Bahkan kita cukup yakin bahwa semua yang syahid di sana itu udah langsung ekspres JTL, jannah tembak langsung lah gitu, ya kan. Yang belum aman malah kita nih. Kita yang belum aman gitu. Nah, makanya kemudian Zakir Naik membagi pembahasannya ke dalam 2 bagian. Ya. Bagian pertama 10 poin pertama itu kata dia adalah poin-poin yang semua muslim bisa lakukan dan sepatutnya dilakukan. Sedangkan yang 11 belakangan itu sifatnya untuk spesialis-spesialis. Orang yang punya spesialisasi tertentu, ya kan, dia tinggal pilih tuh dari poin-poin itu mana yang bisa dia kerjakan, ya kan. Dan saya kira untuk kesempatan kali ini, ya kan, dalam rangka kita juga mengingat hak-hak kita untuk istirahat dan sebagainya, kita akan bahas yang 10 saja. Oke. Gitu. Karena ini kan yang nggak boleh ditunda-tunda nih. Karena semua muslim pada hakikatnya sanggup mengerjakannya dan sepatutnya mengerjakannya. Wah. Nah, jadi yang poin pertama. Yang poin pertama dia awali dengan hadis Nabi yang sudah sangat sering kita dengar, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Tapi kalau nggak sanggup juga dengan lisan, maka dalam hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Itu bahkan dalam hadis lain dikatakan kalau sampai di dalam hati saja tidak mengingkari, maka nggak ada iman sekalipun seberat biji sawi. Begitu. Jadi kalau atrocities yang terjadi dia cuek-cuek aja, minimal nggak berpihak dalam hatinya, dia nggak ada iman. Makanya poin pertama tuh apa? Kecam di dalam hatimu aksi kemungkaran, kejahatan, minimal. Genosida yang dikerjakan Zionis Israel. Minimal. Ya ini yang paling pertama nih. Poin pertama nih, makanya kan semua muslim mestinya bisa dong, ya kan? Kan dalam hati, gitu. Jadi poin pertama, ya kan, action plan itu adalah kecam di dalam hatimu aksi kemungkaran, aksi kejahatan, genosida yang dikerjakan Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza, ya. Karena ini merupakan perkara yang paling minimum. Ini pertanda masih ada iman. Itu minimal terjauh yang bisa dilakukan. Ya, yang paling batas akhir gitu, ya kan. Nah, terus yang menarik, dia terus nanya, ya, apakah dengan kita mengecam dalam hati kita bisa membebaskan Palestina? Dia tanya tuh ke jamaah, ya kan? No, dia bilang gitu. Tapi kita lakukan itu untuk diri kita. Keselamatan sendiri. Keselamatan diri kita, ya kan? Jadi pada hakikatnya memang kita nih beriman, berislam itu kan pada akhirnya kan untuk diri kita masing-masing. Iya, benar. Gitu. Tetapi itu adalah bagian dari bukti bahwa kita nggak beragama tuh sendirian, gitu loh. Ya. Itu keren, Zat. Sama aja kayak adegan yang orang ngelempar botol ke air. Apakah membebaskan Palestina? Enggak. Apakah apa? Membebaskan Palestina? Ya, nggak bisa dong, ya kan? Dia menyelamatkan, menghujah diri di hadapan Allah. Iya. Saya ikut bagian dari ini loh, gitu kan? Ibaratnya dia terngiang-ngiang ucapan Abu Ubaidah, ya kan? Kamu akan jadi musuh anak-anak yatim kami, musuh ibu-ibu kami, ya kan? Ketika kamu tidak berbuat apapun, tidak mengucapkan apapun, ya kan? Bahkan tidak mengecam dalam hati. Gitu. Jadi memang Masya Allah gitu. Hadis ini ternyata kita bisa syukuri ada poin yang terakhir gitu loh. Kalau seandainya semua orang punya kewajiban dengan tangan, bahkan dengan lisan, ya kan? Nggak bisa. Yang dalam hati nggak dapat bagian. Nggak dapat solusi. Tapi alhamdulillah dengan hadis ini ada solusi minimal gitu yang bisa setiap orang lakukan. Gitu. Jadi teman-teman ya, mungkin ada yang nggak berani ngepost karena alasan sosialnya, pekerjaannya, gitu ya. Ya berarti ada yang lebih ditakuti dibanding Allah sih sebenarnya. Tapi Allah masih ngasih kelonggaran itu kalau hatinya masih ada. Dan hati itu yang tahu siapa? Cuman dirinya dan Allah. Gitu. Artinya apa? Artinya nggak usah ngomong gitu, nggak usah ngomong bahwa lo ngecam gitu. Emang nggak mudah sih, Ustaz, ngelakuin keberpihakan ini dengan secara terang-terangan. Ternyata juga nggak mudah. Nggak mudah. Makanya Zakir Naik ngasih contoh begini. Seandainya kita lagi dalam sebuah bank nih, tiba-tiba datang perampok, ya kan, dengan senjata gitu kan. Nah kalau kita bisa dengan tangan itu keren gitu. Tapi kan kebanyakan orang nggak mungkin. Takut. Gitu. Nah setidaknya dengan ngomong lah, jangan dong rampok gitu kan, rampok itu nggak benar gitu kan. Ngingetin dia. Mungkin juga itu sulit gitu, karena nggak berani kan, tahu-tahu ditembak dia gitu kan. Nah tapi at least dalam hati kecam itu perbuatan itu, curse it. Gitu.
Soalnya berarti kalau dengan mengecam, jika pun suatu saat punya kemampuan, dia akan berubah yang berbeda, melakukan yang berbeda kan? Betul. Wah guys, jadi mikir nggak sih teman-teman, kalau punya kemampuan, apalagi teman-teman punya follower ada jutaan atau banyak lah, puluhan ribu lah, kemudian nggak ngelakuin apa-apa, nanti ditanya seperti apa tuh per orang dari follower yang ada di teman-teman semua. Apa sih yang ditakutin? Takut pekerjaannya atau takut apa? Hukuman sosialnya. Nah itu akan jadi pertanyaan Allah tuh berat. Jadi makin banyak followernya, makin berat pertanggungjawabannya. Benar nggak Ustaz? Iya, beban kewajibannya makin besar. Beban kewajibannya, tanggung jawabnya makin besar. Astagfirullah. Itu poin pertama. Poin kedua, ya kan, berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ketika dia menjelaskan soal berdoa ini, ya kan, dia sampai mengatakan, saya bersyukur sekali setelah saya hijrah dari India, saya pilih Malaysia. Dia bilang begitu. Karena di Malaysia itu, ya hampir di semua masjid, kecuali beberapa sedikit sekali saya alami, dia bilang gitu ya. Semenjak terjadinya apa yang terjadi di Gaza ini, ya kan, itu semua sholat 5 waktu itu kunut nazilah. Kunut nazilah. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Saya di Indonesia ini menemukan juga, tapi tidak di semua masjid, dia bilang gitu. Tapi kalau di Malaysia itu praktis di semua masjid, dia bilang gitu. Ya kan? Nah jadi ini penting, dia bilang, karena kunut nazilah itu yang dilakukan Nabi dulu. Nabi itu mendengar 70 sahabat yang dikirim semuanya qurra, ya kan, ahli Quran, untuk mengajarkan Islam kepada sebuah desa musyrikin yang minta dikirimin guru-guru, ya kan. Ternyata dikhianati, dibantai semuanya kan. Begitu Nabi dengar kabar itu, Nabi nggak berhenti 5 waktu sholat tuh baca kunut nazilah sampai 1 bulan. Gitu. Dan itu sekali pembantaiannya. Sementara ini pembantaian belum berakhir, masih terus berjalan. Kok kita capek kunut nazilah? Gitu. Bahkan termasuk mereka-mereka yang katanya paling di depan soal sunnah Nabi, mana kita nggak dengar. Gitu. Menyampaikan dorongan masyarakat untuk kunut nazilah dan mencontohkan. Berarti sebenarnya dalam keadaan tidak ada kejadian di Gaza sekalipun, sebenarnya kita mestinya kunut nazilah, Ustaz. Sebenarnya kita dikuasai. Kalau dari obrolan kita pertama nih. Ya. Sebenarnya, berarti seluruh dunia kan sebenarnya sedang dijajah tanpa disadari. Ya. Mestinya kita udah kunut nazilah sebelum ada apa kejadian 7 Oktober. Kita mesti udah kunut nazilah. Kita lagi dikuasain sebenarnya kan. Betul. Cuma kitanya nggak nyadar, terlalu nyaman. Gitu ya. Astagfirullah. Itu cuma subuh doang. Termasuk doa ini adalah, ya kan, hidupkan tahajud, ya kan? Karena di tahajud itu waktu mustajab untuk kita berdoa, ya kan, dan termasuk waktu asar di hari Jumat. Ya. Pendek kata, jangan biarkan hari berlalu tanpa kita berdoa, ya kan. Ibaratnya kalau sampai ada hari berlalu kita nggak mendoakan saudara kita di Gaza, kita harus merasa diri kita berkhianat, ya kan, akan loyalitas kita, kepedulian kita, empati kita terhadap mereka, gitu. Karena apa? Karena mereka tiap detik dalam keadaan terancam. Gitu. Nah, terus diakhiri lagi dengan pertanyaan penting dari Zakir Naik. Apakah Anda kira doa-doa kita bisa memerdekakan Palestina? Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.